Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh kan itu lebih bahaya gitu kan. Nah cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Setiap kali Pak Jokowi buka HP, muka Rismon, muka TV, muka itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah gue terangin ya coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan media sekalian, kawan-kawan semua. Ini saya bersama Rismon, ya, manusia yang sangat terkenal di jagat ini, terutama di Polda Metro Jaya, ya. Jadi Rismon bagian dari RRT, Roy, Rismon dan Tifa, dan saya bagian dari Bala RRT, Barisan Pembela Roy, Rismon, Tifa. Jadi sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, memang sebentar lagi akan datang Rocky Gerung. Ini pemeriksaan sebagai ahli, keterangan ahli dari Rocky Gerung, dan memang beliau mengatakan mengkhususkan diri untuk Dr. Tifa karena Dr. Tifa yang barangkali akan disasar dengan pasal-pasal ujaran kebencian, pasal-pasal yang terkait dengan pencemaran nama baik. Kalau digital forensik, itu biasanya core bisnisnya Rismon dan Roy Suryo. Tetapi apa komentar Rismon terhadap pemeriksaan Rocky Gerung ini? Bagaimana dia melihatnya? Coba kita dengarkan ya. Oke, silakan. Mas Rocky atau Bang Rocky. Jangan-jangan udah jadi Mas sekarang. Iya, hari ini. Sini, Pak John. Pak. Ya. Pak. Oh, gitu. Ya. Hari ini pemeriksaan terhadap ahli Bang Rocky Gerung yang lebih berfokus pada ujaran-ujaran kebencian mungkin ya. Tapi kalau bisa kita harapkan juga Bang Rocky menjelaskan bagaimana kebebasan berekspresi khususnya peneliti di Indonesia ini itu dijaga hak-hak asasi. Jadi secara umum bisa menjelaskan bagaimana hak-hak asasi kami sebagai peneliti yang telah kami bukukan dalam Jokowi's White Paper itu juga tidak menjadi objek kriminalisasi di kepolisian. Yang selalu saya katakan bahwa seharusnya pertentangan argumentasi ilmiah itu dibawa ke seminar ilmiah atau diskusi ilmiah atau bahkan bedah buku, bukan berakhir di Polda Metro Jaya, di meja penyidikan atau di pengadilan. Mungkin itu saja yang kami harapkan dari Bang Rocky Gerung. Tetapi memang konsentrasinya ke yang dituduhkan ujaran-ujaran kebencian oleh pelapor kepada Bu Tifa. Oke, kalau masalah digital forensik besok ya Bang ya, Dr. Rido ya. Ya, besok Rido akan diperiksa sebagai ahli, Dr. Rido Rahmadi. Beliau memang dikenal sebagai ketua umum partai Umat, ya, menantu Amin Rais. Tetapi pada dasarnya jauh sebelum itu beliau adalah ahli artificial intelligence, dan beliau pula yang kemudian memuji tulisan-tulisan Rismon dan Dr. Tifa terutama di Jokowi's White Paper yang dianggap disetarakan dengan karya S3 atau doktoral. Rido Rahmadi sudah confirm akan datang dari Jogja ke hari ini, dan besok siap akan diperiksa sebagai ahli. Dan Dr. Rido Rahmadi juga pernah hadir dalam gelar perkara khusus pada tanggal 15 Desember 2025 kemarin bersama Profesor Tono Saksono dan Didit Wijayanto. Didit Wijayanto akan melanjutkan pemberian keterangan ahlinya pada hari Jumat nanti karena kemarin sudah diperiksa. Beliau ahli pidana. Itu tambahannya. Ada pertanyaan tidak? Selanjutnya di samping Dr. Rido Rahmadi, kami juga telah mengkonfirmasi kesediaan dari Dr. Leoni ya, Dr. Leoni
itu ahli IT untuk menegaskan bahwa metodologi ilmiah yang kami lakukan baik dalam video ya, menganalisa region of interest dalam digital image processing itu merupakan prosedur atau metodologi baku dalam keilmuan atau kelompok ilmu digital image processing yang menjadi bagian dari ilmu digital forensik. Ya, jadi setelah Dr. Ridho Ramadi nanti berikutnya adalah kehadiran atau kami datangkan Dr. Leoni, ya, sudah mengkonfirmasi kesediaannya untuk menjadi ahli kami. Begitu, terima kasih. Ada tambahan-tambahan lagi ya. Kami sedang meminta nanti Ganjar Laksmana, ahli pidana dari Universitas Indonesia, untuk memberikan keterangan ahli sebagai pakar hukum pidana. Kemudian ada beberapa yang akan kami majukan sebagai ahli maupun saksi. Misalnya kita akan meminta Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno, mantan wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk menjadi ahli. Ya, nanti kita lihat bobotnya apakah ahli atau saksi. Kemudian kita juga mau minta keterangan dari Profesor Aceng Ruhendi. Ini juga ahli pidana. Kami juga minta keterangan dari Muhammad Rujito, seorang advokat dan konsultan hukum senior di Indonesia. Kemudian kita juga minta keterangan saksi dari Yulianto. Yulianto itu yang diduga banyak tahu bagaimana rekayasa ijazah palsu ini. Dan Yulianto diminta juga sebagai saksi di gugatan citizen lawsuit. Ada juga kita mau minta Muhammad Sobari, seorang budayawan, ya. Kita juga pengen menghadirkan Din Samsudin, ya. Kita juga ingin menghadirkan Muhammad Kirzin, Profesor Muhammad Kirzin dari Jogja yang menyaksikan itu. Dan Mas Roy sudah datang. Tuh Mas Roy datang ya. Cuman membutuhkan untuk parkir ya. Kemudian dan lain-lain. Kita juga minta ini Edi Mulyadi yang pernah ada, ya, dia hadir juga di Yogyakarta waktu itu. Dan Bonatua, kita juga minta Bonatua Silalahi yang memenangkan kasus gugatan soal salinan ijazah yang tidak boleh ditutup-tutupi, merupakan dokumen publik. Jadi kawan-kawan semua, kenapa kemudian banyak saksi dan ahli yang ingin kita ajukan, ya? Perkara kemudian nanti akan dipanggil atau tidak itu soal lain, ya. Karena kita memandang bahwa harus ada yang namanya equality, equal treatment. Pada gelar perkara khusus, mereka mengatakan bahwa mereka sudah memeriksa 22 ahli. Nah sampai sekarang kita yang diperiksa baru 4 ahli saja. Jadi Profesor Tono Saksono, Profesor Henry Subiakto, kemudian Profesor Zainal Mutakin, kemudian keempat Didit Wijayanto, baru 4 aja. Jadi Mas Roy, wah luar biasa nih. Seperti biasanya Mas Roy, no Roy, no party. Oh, enggak ya? Beda lagi ya. Ya, Refli, no party. No party. Ya. Gitu. Jadi kok R semua? Oke. Memang R ya. R semua. Jadi Rismon. Oke. Ya. Yang ditunggu datang juga akhirnya. Siap. Ini. Ayo. Tengah. Gua bikin jawaban hari ini. Ya. Siang lu bikin pertanyaannya. Oke. Sini datang dong. Bang Rob. Bang Rob. Tengah dulu, Bang. Depan bawah. Rob. Oh, naik. Oke. Ya apa? Sama. Masuk, Bang. Ya. Ayo. Apa sih ngatur-ngatur gue? Mantap. Jadi ya, yang di depan kita adalah Rocky Gerung, ya kan? No Rocky, no Barbie. Karena itu oh, turun dikit. Anda minta sama Rocky-nya. Apanya? Ya, kalau
Kalau Rocky turun saya turun. Kalau Rocky tidak turun, saya turun. Ya. Ya, kawan-kawan semua sudah menyesuaikan diri aja ya. Di tengah kita lengkap RRT ya. Nah, jadi ada Rismon Sianibar, ada Tifauzia Tiasuma, ada Roy Suryo, ada Refli Harun juga. Dan Noroki Nopardi. Jadi hari ini pemeriksaan keterangan ahli ya, pemberian keterangan ahli oleh Rocky Gerung. Khusus untuk Dr. Tifa sesungguhnya, tapi mudah-mudahan keterangan beliau nanti juga bisa kita manfaatkan semua bagi demokrasi, konstitusi dan hak asasi manusia. Tidak berlama-lama. Ini Rocky Gerung. Silakan, Bang. Kita tanya aja apa. Gimana terkait hari ini menyampaikan materi meringankan hukuman terhadap Dr. Fauzia juga atau dua tersangka lain? Nggak ada urusan memberatkan meringankan. Saya ingin menerangkan fungsi dari metode di dalam meneliti, di dalam mencurigai itu. Mencurigai itu bagian yang paling penting dari ilmu pengetahuan. Gitu. Jadi fokusnya terkait ujaran kebencian dan pencemaran nama baik atau seperti apa, Bang? Hah? Apa urusan? Fokus dari penyampaian Abang tadi. Ya, tergantung apa yang ditanyain. Nanti kalau saya fokusnya di sini, nanti penyidiknya tidak fokus. Ya kan? Berarti hari ini hanya fokus untuk dalam penjelasan metode penelitian dan Iya pasti soal itu, karena saya ngajar metodologi bertahun-tahun, membaca bertahun-tahun soal matematik, fisika, biologi, stem cell, fungsi neurotransmitter. Kan gitu, saya duganya begitu yang mau ditanya. Oke, tapi metodologinya arahnya kemana nanti, Bang? Apa? Arahnya metodologi ini kemana nantinya? Ya untuk mau Ini kan udah ada tersangka 3. Ah. Metodologi yang dilakukannya ini itu ada unsur pidana kah atau menurut Abang? gimana ada pidana dalam metodologi? Kuriositas manusia itu diberikan supaya timbul pertengkaran, itu intinya tuh. Jadi semua orang yang meneliti pasti akan bertengkar. Oke. Artinya dalam metodologi ini tidak ada unsur pidana. Ya kalau nggak ada unsur pidana, lakukan semacam pseudo retro, apa namanya? Pseudo ret, bukan. Apa kemarin yang ada kejadian di Solo itu tuh? Justice apa namanya? Restoratif. Nah, ya gue ingin lo yang sebutin kata itu tuh. Kalau nggak ingin pidana, ya itu lakukan restoratif justice, seolah-olah restoratif. Tapi tidak justice. bukan, beda antara restoratif dan restoran justice. Penyelesaiannya di restoran. Deh, Oke, Bang Rocky menilai penelitian dilakukan oleh lu kenapa sih nanya gue serius banget gitu? Orang mau lagi di Karena yang disangkanya Apa? serius. Apa? Penelitian terhadap dokumen ijazah ini menurut Bang Rocky seperti apa? Ya semua riset itu perlu waktu dan tidak mungkin berakhir. Riset Dr. Tifa, risetnya Rismon, risetnya Roy itu kan semua itu dimungkinkan oleh prosedur. Nah kalau prosedurnya belum selesai, ya lakukan riset. Kalau prosedurnya belum selesai, ada data baru, ya riset aja kan. Kan apa susahnya tuh? Jadi di mana pidananya di situ? Karena pidana apa kan? Gitu. Berarti hari ini bukan untuk membela dari pihak manapun, tapi sebenarnya di jalur tengah. Saya mau membela bahwa ijazah itu asli, itu yang saya bela. Namun sampai saat ini, Ya, asli atau bukan menurut Bang Rocky? ijazahnya asli. Kalau asli dibela, Iya. tapi kalau palsu bagaimana? Ya orangnya yang palsu, bukan ijazah. Kan gimana sih? Ya semua ijazah pasti asli dong. Nah kesalahan kalian itu adalah minta Jokowi nunjukin ijazah aslinya. Nah, salahnya di situ. Minta tunjukin ijazah palsumu. Nah begitu dong cara gitu. Oke. Berarti ada ijazah asli dan palsu. Apa? Ada ijazah asli dan palsu berarti menurut Bang Rocky. Bagaimana? Ada 2 ijazah berarti menurut Bang Rocky. Iya presiden yang ada yang asli dan palsu, apalagi ijazah. Dah. Oke. Nggak dapatkan lu poin gue. Poinnya Bang Rocky nggak ada unsur pidana. Apa? Kurang puas sih sebenarnya soalnya. Apanya? Boleh kasih dijelasin lagi Bung? Mas? Kurang apa? Kurang puas. Buka VPN. Nggak ada sensor. Udah nyantai-nyantai aja lah ini. Kan ini peristiwa yang sudah dicicil dari 2 tahun lalu. Saya bahkan saksi ahli pertama tuh sidangnya.
Bang Tri kan tuh. Jadi sudah hafal itu logika kekuasaan, legal reasoningnya saya tahu itu. Dan yang sebetulnya yang mesti kita jaga jangan sampai Pak Jokowi itu autoimunnya bertambah tuh kan itu lebih bahaya gitu kan. Nah cara supaya Pak Jokowi tenang itu mestinya dia lempar semua HP dia tuh. Pak Jokowi itu bermasalah karena tiap hari dia lihat HP. Setiap kali Pak Jokowi buka HP, muka Rismon, muka TV, muka itu bikin stres gitu. Nah, bilang pada Pak Jokowi perbanyak produksi oksitosin untuk menenangkan batin itu. Apa itu, Pak? Endorfin. Oksitosin itu hormon yang diproduksi oleh hipotalamus untuk menghasilkan rasa tenang, rasa nyaman seperti orang habis orgasme gitu. Ini ilmiah gue terangin ya coba. Dokter Riva, benar nggak? Endorfin. Oksitosin juga. Oke. Kayak tadi kan Pokoknya kalian tanya terus sampai dia marah. Deh. jadi ini bukan khusus untuk Dr. Diva tapi dua-duanya juga. Gini nih, coba kamu bikin pertanyaan yang muter itu. Reverse logic. Kalau begini-begini ya, lu berusaha buat dapat jawaban gue kan. Tapi pertanyaanmu sama buat apa? Gitu. Karena kelihatannya kalian lebih cemas dari Pak Jokowi ya. Karena menunggu statement. Nah, apa lagi? Kurang puas lagi itu kan. Nah iya, jadi tetap saya hanya ingin memperlihatkan, bahkan memamerkan keahlian saya di bidang metodologi itu. Ya kan warga negara bertanya pada presiden di mana deliknya. Kan 3 orang ini bertanya, ijazah mau mana, asli apa palsu? Pertanyaan warga negara pada kepala negara harus dijawab oleh kepala negara. Kenapa? Karena kepala negara kacungnya warga negara gitu. Yang bener aja, masa gue tanya sama pembantu gue dia nggak mau jawab, yang bener aja coba. Pakai otak dong. Nah, itu. Jangan dungu. Nah ya. Oke. Dari Bang Roy aja deh, gimana tanggapan sekarang? Bagus. Udah, no Rocky, no party. Udah, itu aja udah ya. Udah, Oke, cukup, itu aja ya. saya minta mungkin Dokter Tifa yang lebih spesifik. Iya, jawaban saya sama lanjut ya. Bahwa sebetulnya yang dibutuhkan di dalam kasus ini itu adalah hormonal. Hormonal harus bekerja dengan baik. Kok Pak Jokowi itu terlalu sering buka HP, benar. Tadi saya diskusi sama beliau tuh itu membangkitkan kortisol terus-terusan sehingga akal sehat itu menjadi gelap. Sekarang ini yang paling penting bagi Pak Jokowi itu bukan soal ijazah. Ijazah udah jelas, udah kami jelaskan dalam buku Jokowi's White Paper. Jelas ijazah yang muncul ya tanggal 1 April 2025 itu jelas ijazah palsu. Jadi udah nggak usah dipertanyakan, apalagi dibawa sampai ke hukum. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana Pak Jokowi itu sehat. Karena itu yang lebih berbahaya bagi beliau. Dan beliau sangat membutuhkan hormon agar autoimunnya bisa decrease. Ya, saya sangat khawatir loh. Karena apa? Sudah terjadi DVT, deep vein thrombosis. Ini orang-orang dekatnya beliau sudah mengatakan kakinya makin menghitam, badannya makin menghitam. Kita sedih nggak tuh mantan presiden kok dikalahkan sama sakit yang resikonya mematikan? Ya nggak sih? Sempurna. Nah, Tapi jangan nilai bahwa Rocky dan Dokter Tifa sebagai bagian dari Jokowi ya. Tetap di sini tersangka dan kemudian ahli. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, thank you. Tunggu ya, Bang Roy ini terkait kemarin. Oh, ada lagi Roy Suryo lagi. Iya, emang harus. Oh, ini Bapak yang lain. Bawa yang lain. Jawaban saya cuma pakai gambar ini aja. Udah. Oke, terima kasih ya, Bang Rocky. Oke, dikit aja ya. Hari ini sebenarnya bintangnya Rocky. Ya, saya partai tambahan aja. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan. Jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan 2 tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses 2 tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan 2 tuyul. Jadi
tulisan dari Mas Lukas Suwarto waktu itu adalah 2 tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Jadi saya tanggapi dengan ketawa dan senyum saja. Cukup. Ya, oke. Makasih. Sudah cukup ya. Kembali ke Mas Refli. Oke, terima kasih kawan-kawan semua. Cukup ya. Kita tunggu pemeriksaan. Kita ya. Hari ini bintangnya Rocky. Ya, jangan lupa besok juga ada Ridho Rahmadi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa lagi? Masih lebih bentar Pak. Oh, tuyul. Tuyulnya pada pengen gambar tuyul. Tahan, tuyul ditahan. Ya, ini intinya. Ya. Nanti langsung. Langsung. Oke. Selamat ulang tahun dulu ya. Di fotoan tadi sebelum bisa nggak lihat nih? Oh keren, nama Bang Rocky. Keren. Sinyalnya tadi, oh dokter Tifa juga ada. Sarangeo atau enggak ya? Oh enggak ya. Saya kira tadi Sarangeo ada tadi. Nih tuh dokter Tifa tuh. Nah ini kami fotoan. Jadi intinya obat Bu katanya. Lu yang tobat. Kita harus bikin happy seluruh rakyat Indonesia. Jadi nggak ada yang model di pengajuan hak hukum, nggak ada. Kita bikin happy. Ya nggak, Bang. Dengan ilmu kita bikin happy ya semuanya. Clear semuanya. Benar itu. Pak Jokowi fokus ke kesehatan, nggak usah nonton YouTube media sosial RRT itu toksik itu RRT, nggak baik untuk ditonton untuk Pak Jokowi. Jaga kesehatan Pak, biarkan kami di media sosial. Bapak nggak usah nonton. Usul yang tadi HP-nya dibuang aja katanya. Oh ya tadi usul dari Bang Rocky Gerung, HP-nya Pak Jokowi semua dibuang. Nggak usah nonton media sosial Rismon Roy, Tifa itu nggak boleh. Nanti autoimunnya naik. Naik ya Bu? Bahayanya naik. Itu ya, biarkan kami berjuang sendiri. Ya kan? Bang Egi, saya kan sudah telepon kemarin. Nggak usah lah kita saling lapor Bang. Masa kita yang berantem Bang? Aduh. Ya. Kita kan satu kesatuan Bang. Masa sih Bang Aka sama Bang Roy dilaporkan? Semalam Bang Egi sama saya sempat menangis juga. Satu tanda-tanda kalau Bang Egi tidak setuju. Iya Bang, gimana Bang? Atau kita pulang Abang dari Penang kita ngopi-ngopi dulu. Tapi jangan disusi teh. Trauma saya disusi teh. Samping JNE aja tempat kita, kantor kita samping JNE. Oh, samping JNE aja Bang. Rumah makan Padang ada sederhana. Nah, karena saking sederhananya murah, saya bayarin Bang. Ya. Di rumah makan Padang itu ada deh. Ya. Iya, ada bentar Bang. Salam Pak Tire. Oh, Tirai. Oke, ya. Banyak kali bermasak nih dia. Siap masuk penjara enggak katanya. Oke, saya balik. Kalau kami bisa buktikan ijazah itu palsu, siap nggak masuk penjara seberang sono? Jangan nanti setelah kita buktikan di pengadilan minta tolong sama Pak Prabowo Subianto. Bantu saya Pak. Jangan gitu dong ya. Harus siap. Makanya daripada menonton media sosial Roy, Rismon, Tifa, Pak Jokowi buang aja HP-nya, buang. Saya setuju tadi usulannya Bang Rocky Gerung. Buang HP-nya daripada autoimunnya naik kan. Promosi buku Bang. Buku siap dijual. Gibran Endgame sudah ready stok 1000 untuk DPR dan DPD. Untuk dijual 902. Untuk dijual 902 buku. Oh ya,
sekitar 1.000 lagi, baru nanti kita cetakan kedua ya. Oh. Bestseller, bestseller. Spill dikit bang bukunya bang. Di spill bang. Di spill. Iya. Abangnya spill. Oh, bisa ke reseller resmi kami, salah satunya ini. Hai. Nomornya, oh langsung semangat. Unimeri. Unimeri bukan. Bukan orang. Palembang aku. Oh, Palembang. Kirain orang Minang. Ayu. Ya geser-geser dikit lah. Dia gede sedikit. Ini buku ini harus dimiliki. Kenapa? 2026 harus makzul soalnya. Yang resolusi kita. Nomornya? Kalau mau dapetin buku ini bisa ke kita 0816 17 21 9053. Saya ulangi lagi 0816 17 21 9053. Oke. Atas nama Bu Mary. Atas nama Bu Mary. Di situ ada Ada. Bila mau pesen buku ini di Hani 0857 7342 0900. Sekali lagi 0857 7342 0900. Bagi peminat, banyak yang minat, hampir 2.000 eksemplar. Oh ya. Udah 3.000 lebih, Pok. Terus Satu kata, makzulkan Gibran. Untuk lebih jelasnya, ada di buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA. Semua ada di sini, akurat. Jangan lupa kalau mau beli buku di nomor 0852 8229 445. Sekali lagi 0852 8229 445 atas nama Mat Adi. Oke, Merdeka. ya. Kalau mau telepon saya, tanya Bang Rocky Gerung. Lebih susah nyari Bang Rocky. Bang Rocky asistennya ya. Ya, karena spesial ya. Kalau yang sudah beredar semua itu kan itu udah umum. Ada satu nomor rahasia. Hanya mungkin kurang dari 10 yang tahu. Ya, kurang dari 10 orang. Selamat berjuang Pak Ibu, semoga Allah memberikan kekuatan. Wah. Udah gitu dulu ya. Oke. Bye-bye. Oh, tuh. Mau jatuh. Iya. Itu di dalam. Tolong kasih bukti Pak dong. Abang cantik banget umur kan. Merah jambu. Yang kita juga mau memperkenalkan dengan istilah oracle ya. Jadi oracle itu begawan. Begawan yang sudah menguasai multidisciplinary dan pendapat-pendapatnya itu menjadi sebuah pendapat yang valid ya. 3 orang yang sudah kita hadirkan di tanggal 20 Januari 2026, para oracles dari berbagai bidang ilmu, Profesor Tono Saksono, Profesor Zainal Mutakin, dan Profesor Henry Subianto. Dan hari ini ketambahan lagi oracle ya, oracle begawan multidisciplinary Bang Rocky Gerung yang menjadi gurunya kita semua, rakyat Indonesia, bahkan kepolisian pun juga merupakan mahasiswanya beliau gitu ya. Jadi alhamdulillah ini adalah bentuk kekuatan kebangkitan para ilmuwan intelektual. Dan esok hari kita akan berkonsolidasi juga dengan